Saudara, jumlah tersangka penyerangan Polsek Ciracas bertambah. Pusat Polisi Militer TNI telah menetapkan 65 oknum prajurit TNI dari 3 matra sebagai tersangka dan ditahan. Hasil pemeriksaan terhadap 119 orang, Pusat Polisi Militer TNI akhirnya menetapkan total 65 prajurit dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara sebagai tersangka kasus perusakan Mapolsek Ciracas. Namun jumlah ini diperkirakan akan bertambah karena Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, Udara, dan Laut masih memeriksa sejumlah saksi tambahan. Sejumlah barang bukti terkait kasus penyerangan Mapolsek Ciracas juga masih diperiksa. Puspom Angkatan Laut dan Puspom Angkatan Udara masih terus mendalami dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan kasus pengerusakan Polsek Ciracas dan sekitarnya. Yang keempat, total semua yang sudah diperiksa sampai dengan saat ini, seluruh oknum prajurit berjumlah 119 orang yang sudah diperiksa, kemudian ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 65 orang. Dengan rincian sebagai berikut: TNI Angkatan Darat yang sudah diperiksa 90 orang, kemudian jadi tersangka 57 orang, seperti disampaikan oleh Dan Puspomat. Yang kedua, dari TNI Angkatan Laut sudah diperiksa 10 orang, ditetapkan sebagai tersangka 7 orang. Dan yang terakhir, dari TNI Angkatan Udara sudah diperiksa 19 orang dan ditetapkan tersangka 1 orang. Demikian yang perlu. Sementara tersangka penyebaran berita bohong dalam kasus penyerangan Polsek Ciracas, Prada MI, juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya. Dalam pemeriksaan, Prada MI kaget jika efek cerita bohongnya berbuntut penyerangan terhadap Mapolsek Ciracas. Sebelumnya, Prada MI diketahui dalam kondisi mabuk hingga terjatuh dari motor dan terluka. Namun peristiwa ini dinarasikan jika ia mengalami penganiayaan sehingga memicu penyerangan terhadap Mapolsek Ciracas. Salah, terima kasih. Ada pengakuan terhadap pemberitaan bohong tersebut. Terus kemudian dari penyidikan mendalam terhadap tersangka, efek psikologis juga tetap kita menunggu hasil dari yang bersangkutan atau saksi ahli. Terus kemudian dari apa yang diberitakan oleh atau disampaikan oleh tersangka tidak sampai pemikiran efek dampak cerita bohongnya. Itu yang menguatkan motif atau dugaan sementara atas dasar cerita bohong yang dikarang oleh Prada MI, yaitu merasa takut, juga merasa malu yang seperti saya jelaskan. Kodam Jaya menyebut telah menerima 119 laporan terkait peristiwa perusakan Mapolsek Ciracas. Dari jumlah tersebut, TNI Angkatan Darat telah menanggung ganti rugi sementara sebesar Rp778 juta kepada 109 orang yang mengalami kerugian material. Penganiayaan ada 23 orang, kemudian kerusakan material 109 orang, dengan keterangan 13 orang mengalami penganiayaan sekaligus kerugian material. Dan jumlah ganti rugi per 15 September 2020 sejumlah Rp778.407.000. Kemudian yang terakhir pemberian santunan pada tanggal 12 September 2020 ini diberikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat kepada Saudara Muhammad Husni Maulana, yaitu supir dari ANTV.